Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dinda Anissa Rayu, NIM 2016-210069. Saya akan menjelaskan tentang zaman kewirausahaan. Banyak para ahli mendefinisikan kewirausahaan yang berbeda-beda dari berbagai sumber serta acuan. Seperti halnya Richard Cantillon, mendefinisikan kewirausahaan sebagai bekerja sendiri. Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi, definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi resiko atau ketidakpastian. Berbeda dengan Cantillon, menurut Penrose, kegiatan kewirausahaan mencangkup identifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi, sedangkan menurut Harvey Leibenstein, kewirausahaan mencangkup kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas. Di luar negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad ke-16. Sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad ke-20. Bahkan sejak tahun 1970-an, banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha kecil. Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi negeri saja. Yang kedua, ada kekuatan penciptaan lapangan pekerjaan dari wirausahawan di Amerika Serikat. Penelitian di Amerika menunjukkan 25 perusahaan mampu menciptakan 1,4 juta lapangan pekerjaan. Menurut McQuaid tahun 2003, banyak negara menyadari bahwa jumlah perusahaan yang tumbuh cepat menjadi kunci penciptaan lapangan pekerjaan. Sektor entrepreneur menjadi sangat penting karena keterbatasan pemerintah menyediakan lapangan kerja dengan masyarakat. Anggaran pemerintah terbatas membuka lapangan kerja baru, sedangkan di lain pihak angkatan kerja terus bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk. Pertumbuhan angkatan kerja memberi tekanan terhadap ketersediaan lapangan kerja di suatu daerah. Jika daerah tidak mampu menyediakan lapangan kerja, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anggun Permatasari, NIM 2016-2172. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengapa orang mengambil tantangan wirausaha. 1. Kesempatan. Peluang bagi seseorang yang memiliki inisiatif dan ide dorongan untuk memulai bisnis dengan berwirausaha. Berwirausaha memiliki waktu jam kerja yang panjang, yang artinya tidak terbataskan oleh jam kerja pada umumnya di perusahaan. Kesempatan ini juga dapat dicapai jika memiliki sanak saudara atau keluarga yang telah merintis lebih awal pekerjaan dengan cara berwirausaha. Dengan cara tersebut, kita dapat belajar serta ikut dalam berwirausaha. Yang kedua adalah laba. Laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh orang yang ingin berwirausaha. Karena laba yang diterima berwirausaha, hasilnya kita sendiri yang memilikinya. Jika dibandingkan dengan para pegawai kantor, tentu penghasilannya lebih banyak diperoleh wirausahaan daripada pegawai kantor. Yang ketiga adalah kemerdekaan. Kemerdekaan dalam arti kebebasan bagi seseorang yang dalam pekerjaannya tidak suka diperintah oleh orang lain. Maka berwirausaha adalah pilihan yang tepat. Dalam berwirausaha, tentu yang merintis adalah kita sendiri. Yang mengatur dan yang mengolah suatu usaha adalah kita sendiri. Jadi, kita tidak perlu diperintah oleh orang lain untuk mengembangkan usaha kita. Berwirausaha juga memiliki bebas akan waktunya, dalam arti tidak terikat oleh siapapun. Bahkan, dengan kebebasan tersebut, para wirausahawan dapat memiliki banyak waktu bersama keluarga daripada pegawai kantor yang harus dikejar waktu untuk menyelesaikan tugasnya dan bisa menghabiskan waktu dalam seharian. Yang keempat adalah tantangan. Berwirausaha tentu tidak mudah karena berwirausaha memiliki banyak resiko dan tantangan yang harus dihadapi sendiri. Bahkan ada yang sangat senang dengan mengambil resiko. Tantangan yang dimaksud di sini adalah seperti tantangan terhadap cerdas mengolah suatu usaha, cerdas menghitungkan risiko, cerdas dalam memasarkan jualannya, cerdas akan mengambil hati pelanggan. Selanjutnya, saya akan memperjelaskan apakah yang dibutuhkan untuk menjadi wirausahawan. Memerintah diri.
Dalam berwirausaha, harus sepenuhnya nyaman dan yakin akan usaha yang kita mulai. Harus bisa disiplinkan diri, tahu waktu untuk bekerja, waktu untuk keluarga, waktu untuk bersantai. Harus melawan rasa malas dan tidak percaya diri. Harus mampu memerintah diri kita untuk bertanggung jawab atas usaha yang telah kita rintis agar terus berkembang dalam wirausahanya. Yang kedua adalah memelihara diri. Untuk berhasil menjadi wirausahawan, harus percaya pada gagasan usaha yang telah dirintis. Tidak boleh terpengaruh oleh siapapun walaupun usaha tidak didukung. Harus memiliki sikap tetap teguh akan pendirian dan menjaga antusiasme dalam menjalankan usaha. Mampu menjaga perasaan atau emosional diri. Tidak mencampurkan masalah pribadi dalam pekerjaan. 3. Berorientasi tindakan. Berwirausaha tidaklah cukup hanya memiliki ide saja, tetapi diperlukan keinginan untuk mewujudkannya. Berniat untuk melakukannya, karena jika ide saja tanpa adanya tindakan, tentu suatu usaha tersebut tidak akan berjalan. 4. Penuh bersemangat. Menjalankan bisnis tidaklah mudah, diperlukan mental dan fisik yang kuat, bekerja keras, pantang menyerah, antusias terhadap pekerjaan, penuh semangat, dan wirausahawan harus memiliki sifat-sifat tersebut. Para wirausahawan, sikap semangat itu penting karena juga dapat mempengaruhi jumlah pelanggan kita. Sebagai contoh, jika kita saat bekerja dengan bersemangat, tentu kita melayani pelanggan dengan semangat juga, baik itu dengan murah senyum dan memberikan pelayanan dengan baik. Saat pelanggan tersebut menerima pelayanan dengan baik, maka pelanggan tersebut pasti merasa senang dan akan datang kembali. Jadi intinya, jika kita melakukan sesuatu dengan bersemangat dan ikhlas, maka pekerjaan yang kita kerjakan akan terasa mudah dan enjoy. Toleransi terhadap ketidakpastian. Untuk memulai wirausaha itu pasti ada resiko, baik resiko yang telah diperhitungkan maupun resiko yang belum diperhitungkan. Resiko yang telah diperhitungkan seperti resiko spekulatif, yaitu resiko yang disengaja, yang ditimbulkan untuk memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Sedangkan resiko yang perlu ditoleransi adalah resiko murni dan resiko fundamental. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nika Agnia, NIM 2016-210074. Di sini saya akan menjelaskan tentang tim wirausaha. Tim wirausaha adalah sekelompok orang berpengalaman dari berbagai area bisnis yang bergabung bersama untuk membentuk sebuah tim dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembang, membuat, dan memasarkan produk baru. Terdapat beberapa jenis dalam wirausaha. Yang pertama, wirausaha mikro dan berbasis rumahan. Wirausaha mikro adalah wirausahaan yang bersedia untuk memulai dan mengelola jenis bisnis yang tetap kecil, jadi memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang mereka inginkan. Bisnis berbasis rumahan adalah bisnis yang dijalankan di rumah, bukan perusahaan atau pabrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Felina Dina Desinta, NIM 2016-210077. Saya akan menjelaskan tentang bisnis berbasis web. Internet telah menumbuhkan sebuah dunia bisnis berbasis web yang menjual semuanya. Lebih dari 57% dari penjualan toko dilakukan secara online. Pelanggan telah menemukan bahwa situs web tersebut adalah jalur yang efisien untuk membeli dan menjual. Keunggulan bisnis berbasis web. 1. Ia dapat menggantikan toko. 2. Web dapat memberikan layanan pribadi kepada pelanggan. 3. Dapat mencapai tambahan pelanggan dan karenanya dapat meningkatkan yang dihasilkan oleh bisnis. 4. Yang dapat menghindari dari biaya sewa toko yang mahal. Selanjutnya, kewirausahaan dalam perusahaan. Intrawirausaha adalah orang kreatif yang bekerja sebagai wirausaha dalam korporasi. Gagasannya adalah untuk menggunakan sumber daya perusahaan yang ada manusia, finansial, dan fisik untuk meluncurkan produk baru dan menghasilkan laba baru. Ventura wirausaha klasik adalah Schoolworks dari Lockheed Martin Corporation. Schoolworks adalah sebuah riset dan pengembangan rahasia yang menghasilkan produk-produk monumental seperti pesawat tempur jet Amerika pertama pada tahun 1943. Mendorong kewirausahaan, apa yang dapat dilakukan pemerintah? Zona perusahaan adalah area geografis spesifik di mana pemerintah berusaha menarik investasi bisnis swasta dengan menawarkan pajak yang lebih rendah dan
Dukungan pemerintah lainnya. Pemerintah dapat memberikan pengaruh signifikan pada kewirausahaan dengan menawarkan kredit, pajak investasi yang akan memberikan pembebasan pajak kepada bisnis yang jenis investasi yang akan menciptakan lapangan kerja. Inkubator adalah pusat yang menawarkan fasilitas kepada pebisnis baru seperti berbiaya rendah dengan layanan bisnis yang dasar seperti akuntansi, nasihat legal, dan bantu sekretaris. Inkubator membantu perusahaan untuk bertahan hidup karena mereka memberikan bantuan dalam tahap kritis dari perkembangan awal. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadia Eka Putri Salsabila, NIM 2016-210078. Di sini saya akan menjelaskan tentang memulai dalam bisnis kecil. Bisnis kecil adalah bisnis yang dimiliki dan dioperasikan secara independen, tidak dominan dalam bidang operasinya, dan memenuhi standar ukuran tertentu dalam hal jumlah karyawan atau penerimaan tahunan, ditetapkan oleh Small Business Administration. Bisnis kecil versus bisnis besar. Statistik menarik mengenai bisnis kecil. Terdapat lebih dari 20 juta bisnis berbasis rumahan, paruh waktu atau purna waktu di Amerika Serikat. Hampir 75.000 buah bisnis yang membayar pajak dan memperkerjakan karyawan tiap tahun. Bisnis kecil 75% dari lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. Dari semua bisnis non-pertanian di Amerika Serikat, hampir 97% dianggap kecil oleh Standard Business Administration. Bisnis kecil menyumbang lebih dari 50% dari produk domestik kotor. Jumlah keseluruhan karyawan Amerika Serikat yang bekerja dalam bisnis kecil adalah lebih besar daripada populasi Australia dan Kanada digabungkan. Sekitar 80% orang Amerika mendapatkan pekerjaan pertama pada bidang bisnis kecil. Jumlah wanita yang memiliki bisnis kecil telah meningkat sangat cepat. Sekarang sekitar 6 juta wanita memiliki bisnis kecil. Pentingnya bisnis kecil. Menurut bisnis kecil, 75% dari lapangan pekerjaan baru berada dalam bisnis kecil. Hal ini berarti terdapat kesempatan sangat baik bahwa Anda suatu hari nanti akan memulai sebuah bisnis kecil. Dan 25%-nya menyatakan kurangnya pekerja yang memenuhi syarat sebagai salah satu rintangan terbesar. Ibarat lubang di tanah, bila diberi batu besar, maka terdapat celah kosong. Namun, bila diberi pasir, maka tidak terdapat ruang kosong pada lubang tersebut. Hal ini juga berlaku pada bisnis. Terdapat banyak ruang bagi bisnis kecil untuk mengisi ceruk-ceruk yang tidak dapat dipenuhi oleh bisnis-bisnis besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Gina Nur Fauzia, NIM 2016-210079. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan bisnis kecil. Bisnis kecil adalah bisnis yang dimiliki dan dikelola secara independen. Anda tidak dapat bersikap naif mengenai praktik bisnis, atau Anda akan bangkrut. Dalam berbisnis, setiap orang pasti akan mengalami keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan bisnis yang dia jalani. Secara keseluruhan, berita baiknya untuk wirausahawan adalah bahwa tingkat kegagalan bisnis adalah jauh lebih rendah dibandingkan yang telah dilaporkan selama ini. Kejadian tersebut dapat dimaklumi karena itu hal yang biasa dalam berbisnis. Terkadang berbisnis hampir menyerupai bola dunia, karena suatu saat akan berada di atas puncak keberhasilan dan akan berada di bawah apabila mengalami kegagalan dalam menjalankan suatu bisnis. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan bisnis kecil. Yang pertama, faktor keberhasilan bisnis kecil, yaitu ada usaha dan kerja keras, pemilik adalah seorang yang mampu menjadi pemimpin, produk yang dijualnya memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya. Dan yang kedua, faktor kegagalan bisnis kecil, yaitu terlalu santai dalam menjalankan bisnis, tidak mampu melakukan pengawasan terhadap pegawai, modal sangat kecil sehingga menjadi serba sulit.
Dan yang selanjutnya adalah belajar mengenai operasi bisnis kecil. Agar bisnis kecil bisa berkembang seperti yang diinginkan, hal yang paling penting yang dibutuhkan adalah kesabaran serta tenaga dan pikiran, karena untuk mengembangkan sebuah usaha pastinya membutuhkan waktu yang sedikit lama dan juga kerja keras dari pelakunya. Ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk memulai operasi bisnis kecil, yaitu belajar dari orang lain, carilah pengalaman, dan mengambil alih perusahaan yang berhasil. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Alam Gaddafi, NIM 2016-210084. Saya akan menjelaskan tentang poin pertama, belajar dari orang lain. Cara yang sangat baik untuk mempelajari cara menjalankan bisnis kecil adalah dengan berbicara kepada orang yang telah melakukan bisnis terlebih dahulu. Poin kedua, carilah pengalaman. Tidak ada cara lebih baik untuk mempelajari memulai bisnis kecil selain dari pengalaman pribadi. Banyak pemilik bisnis kecil mendapatkan ide bisnis mereka dari pekerjaan mereka yang sebelumnya, mengambil alih perusahaan yang berhasil. Maksudnya adalah ketika seseorang yang telah berhasil dalam usahanya merasa bosan terhadap usaha yang dijalankannya selama ini, kita bisa mengambil kesempatan tersebut untuk menggantikannya, mengelola bisnis kecil ketika bisa bekerja sama dengan cara membagi laba, sehingga kita mendapatkan 2 keuntungan sekaligus, yakni pengalaman menjalankan usaha atau milik orang lain, namun kita juga mendapatkan laba dari bisnis tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Maulvi Marcella Devi, nomor NIM 2016-210086. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang mengelola sebuah bisnis kecil. Small Business Administration adalah lembaga independen dari pemerintah Netherlands yang membantu nasihat dan melindungi kepentingan usaha kecil. Small Business Administration telah melapor bahwa 90% dari semua kegagalan bisnis kecil adalah sebuah hasil dari manajemen yang buruk. Hal itu dapat berarti perencanaan yang buruk, pencatatan yang buruk, pengendalian, persediaan yang buruk, dan pemodalan yang buruk. Untuk membantu Anda berhasil sebagai pemilik bisnis, saya akan menjelaskan tentang fungsi bisnis dalam situasi bisnis kecil. Yang pertama yaitu merencanakan bisnis kecil atau bisnis plan, yaitu menetapkan tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan. Sebuah perencanaan bisnis memiliki potensial dari bisnis kecil untuk memerincikan mengenai produk dan jasa-jasa yang bermaksud mereka tawarkan. Yang kedua, menandai bisnis, yaitu sebuah bisnis harus dijalankan dengan serius. Jadi, Anda perlu dana untuk bisnis tersebut, dan tidak hanya sedikit, tapi harus lumayan besar. Ketiga yaitu mengenal pelanggan atau pemasaran. Bisa dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu common person, continuous learn, critic quiz, compare, climber, crazy artist, and cash register. Yaitu mengenal pelanggan sangatlah penting. Kita sebagai wirausahawan harus mengetahui permintaan para konsumen dengan cara menawarkan kualitas terbaik pada harga yang pantas dengan layanan yang hebat. Yang keempat yaitu mengelola karyawan Anda atau pengembangan sumber daya manusia. Herbert mengemukakan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan dan ketidakpuasan kerja, hygiene faktor dan motivator faktor. Hygiene faktor seperti gaji, kondisi kerja, keamanan kerja, status, prosedur perusahaan, kehidupan pribadi, dan hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Sedangkan motivator factor meliputi prestasi, penghargaan, pekerjaan kreatif, dan menantang tanggung jawab dan kemajuan serta peningkatan mengelola karyawan sangatlah penting. Karena
kita mengetahui karakter dari karyawan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu membuat catatan. Untuk membuat catatan, usaha Anda dibutuhkan seorang yang benar-benar ahli dalam akuntansi, karena itu sangat membantu Anda dalam mengelola bisnis tersebut. Banyak kegagalan bisnis disebabkan oleh praktik akuntansi yang buruk. Seorang akuntansi yang ahli dapat membantu Anda memutuskan apakah harus membeli atau menyewa perlengkapan dan apakah harus memiliki atau menyewa bangunan. Dia juga dapat membantu Anda dalam perencanaan pajak, peramalan finansial, pemilihan sumber pendanaan, dan menulis permintaan untuk mendanai sebuah bisnis. Meskipun semua fungsi itu penting, tapi yang lebih penting adalah perencanaan dan pendanaan. Memulai dengan perencanaan. Seorang wirausahawan akan membutuhkan sebuah rencana bisnis. Rencana bisnis atau business plan adalah pernyataan terperinci, tertulis yang mendeskripsikan sifat bisnis, pasar sasaran, keuntungan yang dimiliki bisnis tersebut, dengan hal kompetisi dan sumber daya dan persyaratan dari pemilik atau para pemiliknya. Menulis rencana bisnis, sebuah bisnis yang baik membutuhkan waktu lama untuk menulis. Gerald Carrington dari Inroads Capital Partner memberi nasihat bahwa salah satu dari bagian paling penting perencanaan bisnis adalah rangkuman eksekutif. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Novian Nafas Mardika dan NIM saya 2016-210087. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendapatkan dana untuk bisnis kecil. Seorang wirausahawan mempunyai beberapa sumber modal potensial: tabungan pribadi, saudara, bekas pemberi kerja, bank, perusahaan danaan, pemodal ventura, dan agen pemerintah seperti Small Business Administration atau SBA, Farmers Home Administration, Economic Development Authority, dan Minority Business Development Agency. Mempertimbangkan untuk meminjam dari pemasok potensial dari bisnis masa depan Anda. Membantu Anda memulai mungkin merupakan kepentingan pemasok tersebut jika ada kemungkinan Anda akan menjadi pelanggan besar di kemudian hari. Biasanya bukan merupakan ide baik untuk meminta uang kepada investor seperti ini pada permulaan. Mulailah dengan meminta nasihat. Jika pemasok tersebut menyukai rencana Anda, ia akan bersedia untuk membantu pendanaan Anda. Lalu yang selanjutnya, SBA, Small Business Administration, adalah sebuah agen pemerintah Amerika Serikat yang memberi nasihat dan bantuan kepada bisnis kecil dengan menyediakan pelatihan manajemen dan nasihat finansial Anda dan pinjaman. Program tersebut memberikan pinjaman sangat kecil, yaitu $35.000 dan bantuan teknis untuk para pemilik bisnis yang belum menghasilkan keuntungan. Alih-alih yang belum menghasilkan keuntungan, alih-alih mendasarkan pemberian pinjaman pada pinjaman secara kredit atau keberhasilan bisnis sebelumnya, program ini memutuskan kelak akan atas dasar keyakinan pada integritas minjam dan ide bisnis mereka yang bagus. Mengenal pelanggan Anda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengenal pelanggan Anda. Satu dari elemen yang paling penting dari keberhasilan bisnis kecil adalah pengenalan pasar. Dalam bisnis, pasar atau market terdiri atas orang-orang dengan keinginan dan kebutuhan yang tidak terpuaskan, yang memiliki sumber daya dan kesediaan untuk membeli. Setelah Anda mengidentifikasi pasar Anda dan kebutuhannya, Anda harus bergerak untuk mengisi kebutuhan itu. Cara untuk memenuhi kebutuhan pelanggan adalah untuk menawarkan kualitas terbaik pada harga yang pantas dengan layanan yang hebat. Ingat, tidak cukup untuk mendapatkan pelanggan, Anda juga harus mempertahankan mereka. Lalu, acap kali wirausahaan enggan untuk menghadapi kenyataan bahwa untuk terus tumbuh, mereka harus mendelegasikan otoritas kepada orang lain. Ini dapat menjadi isu yang harus ditangani secara hati-hati dalam bisnis kecil dengan karyawan jangka panjang dan dalam bisnis keluarga. Wirausahaan dapat melayani mereka sendiri dan bisnis tersebut secara paling baik jika mereka secara sedikit demi sedikit merekrut dan membina karyawan untuk posisi manajemen. Dengan melakukan ini, wirausahaan dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap manajer di antara karyawan lain dan mereka sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu mengelola karyawan. Seiring sebuah bisnis tumbuh, menjadi tidak memungkinkan bagi wirausahawan untuk memantau setiap perincian. Bahkan meskipun ia bekerja 60 jam seminggu, ini berarti bahwa merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan adalah penting. Tidak mudah untuk menemukan bantuan yang baik dan memenuhi syarat ketika Anda menawarkan uang yang kurang.
tunjangan yang tidak memadai, dan ruang untuk berkembang yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan yang lebih besar. Itu adalah satu alasan mengapa relasi karyawan merupakan bagian yang sangat penting dari manajemen bisnis kecil. Karyawan dari perusahaan kecil acap kali lebih puas dengan pekerjaan mereka dibandingkan dengan karyawan bisnis besar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Faris Andriawan, NIM 2016-210088. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai fungsi bisnis tentang membuat catatan dan mencari bantuan. Yang pertama, membuat catatan. Membuat catatan sangatlah penting dalam sebuah bisnis. Dengan membuat catatan, kita dapat mengetahui keuntungan dan kerugian dalam bisnis kita. Yang kedua, mencari bantuan. Dengan mencari bantuan, kita dapat meminimalisir sebuah kerugian. Maksudnya, kita dapat bertanya kepada seorang ahli atau seseorang yang sudah berpengalaman dalam bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai memasuki pasar internasional. Di sini, saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian dalam bisnis internasional. Yang pertama, pembeli luar negeri lebih senang berurusan dengan individu dibandingkan dengan birokrasi berkelopak. Yang kedua, perusahaan kecil dapat mulai mengirimkan jauh lebih cepat. Sedangkan kerugian, yang pertama, pembagian kerja yang tidak profesional dan karyawan sering bekerja di luar batas jam kerja standar. Yang kedua, tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja karena tidak adanya perencanaan kas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Demikian.